Oke, soal nomor 1 itu kertas kerja berisi dengan informasi yang dibuat oleh auditor dalam auditnya. Berikut ini contoh kertas kerja yang dibuat oleh auditor, kecuali pilihannya ada yang A, working trial balance, yang B ada schedule utama, yang B ada ringkasan jurnal, yang D ada jawaban konfirmasi. Menurut Victor Alvariono itu ada di halaman 232. Itu tentang konfirmasi eksternal. Itu merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung ditulis dari pihak ketiga atau pihak yang mengkonfirmasi dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lain. Konfirmasi diminta kepada klien dan selanjutnya klien minta kepada pihak ketiga untuk menjawabnya langsung kepada auditor. Jadi kemungkinan jawaban nomor 1 itu yang B, jawaban konfirmasi. Aku juga setuju dengan jawabannya. Iya, setuju juga. Ditambah sama ada nih di link di internet tentang agar mempermudah dalam menelaah kertas kerja, maka kertas kerja itu perlu disusun secara sistematis. Nah, susunan umumnya yang working trial balance itu iya, schedule utama juga iya, ringkasan journal adjustment iya, nah yang jawaban konfirmasinya itu lanjut. Oke, mari kita lanjut nomor 2 ya. Jika auditor tidak setuju terhadap penyajian informasi tertentu yang dilakukan oleh klien di dalam laporan keuangan, maka auditor langsung mengadakan koreksi terhadap catatan akuntansi kliennya. B. Auditor mengusulkan adjustment kepada kliennya. C. Auditor memberikan pendapat tidak wajar di dalam laporan auditnya. Yang D. Auditor menolak untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Nah, untuk jawabannya mari kita cek dulu ya, guys. Untuk jawabannya sendiri itu ada di halaman 249. Nah, di situ kan ada tuh perkataan bahwa apabila auditor menemukan kesalahan penyajian material dalam catatan akuntansi, maka laporan keuangan harus dikoreksi. Penyesuaian yang ditemukan dalam audit itu pun sering dibuat oleh auditor, namun setiap ayat jurnal penyesuaian tersebut harus mendapat persetujuan dari klien karena penyajian laporan keuangan secara wajar merupakan tanggung jawab manajemen. Jadi dari sini kita bisa ambil bahwa jawaban adalah yang B, auditor mengusulkan adjustment kepada kliennya. Ada jawaban lain nggak dari kalian? Iya, gue juga setuju yang B. Sama Ra, setuju juga karena kan penyajian laporan keuangan secara wajar itu merupakan tanggung jawab dari manajemen. Oke. Ya, nomor 3. Oke, lanjut ya. Nomor 3, manakah di antara pernyataan berikut mengenai ringkasan jurnal adjustment yang benar? Yang A digunakan oleh auditor untuk meringkas jurnal adjustment yang akan dibicarakan dengan kliennya. Yang B merupakan tipe kertas kerja yang digunakan untuk mencatat berbagai adjustment yang dilakukan terhadap catatan akuntansi klien. Yang C berfungsi untuk mempermudah penyusunan neraca auditan dan laporan baru di auditan. Yang D
artinya sama dengan jurnal yang dipakai oleh klien di dalam mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan ringkas. Coba kita cari dulu ya jawabannya di buku. Itu di halaman 5. Sebentar. Coba lihat ini deh, jurnal yang gue kirim di grup. Yang elite.unpad ya, Nay? Ya, nah itu kan di halaman 5 itu ada tipe kertas kerja audit. Jadi kalau menurut gue jawabannya itu yang B, yang merupakan tipe kertas kerja yang digunakan untuk mencatat berbagai adjustment yang dilakukan terhadap catatan akuntansi klien. Soalnya di tipe kertas kerja audit, si ringkasan jurnal adjustment ini masuk ke tipe kertas kerja audit. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku jawabannya itu yang B, karena kalau yang B itu lebih pada mencatat adjustment sih. Kalau misalnya yang A itu kan cuma ngeringkas yang udah ada ya. Nah kalau yang B itu benar-benar mencatatnya. Kalau dari yang lain gimana? Sepertinya yang B ya jawabannya. Nomor 4. Kalau menurut aku kecuali yang B juga sih nih. Soalnya kalau mendukung pendapat auditor itu kan ya tujuan bukti audit.
Menurut aku sih udah yang B aja. Ya, lanjut. Yang nomor 5 itu ada soal manakah di antara bukti dokumenter berikut yang kompetensinya paling tinggi. Pilihan gandanya ada A. Faktur penjualan, B. Jawaban konfirmasi yang diterima auditor dari debitur, C. Bukti kas keluar, dan D. Faktur dari pemasok yang disimpan dalam arsip klien. Kita coba cari dulu di buku. Anissa nemu di buku Al Haryono itu halaman 232 tentang jawaban konfirmasi. Ada di ini jawabannya. Jawaban konfirmasi itu diminta kepada klien dan selanjutnya klien minta kepada pihak ketiga untuk menjawabnya langsung kepada auditor karena informasi berasal dari sumber yang independen terhadap klien, maka konfirmasi dipandang sebagai tipe bukti berkualitas tinggi dan sering digunakan dalam audit. Jadi jawabannya itu yang B, jawaban konfirmasi diterima auditor dari debiturnya. Gimana kalau menurut kalian? Kalau menurutku yang B juga sih, soalnya kan dia jawaban konfirmasi kayak yang tadi Nisa bilang, dia tipe bukti berkualitas tinggi. Kalau misalnya berkualitas tinggi, kayak udah pasti nggak sih kompetensinya itu tinggi juga. Iya, betul. Jadi yang B ya? Iya. Oke, kita lanjut nomor 6 ya. Sebentar. Nomor 6 itu manakah di antara bukti dokumenter berikut yang kompetensinya paling tinggi? Mungkin hampir sama dengan yang nomor 5 ya, yaitu jawabannya yang B. Jawaban konfirmasi yang diterima auditor dari debitur sama sih kayak nomor 5 tadi, itu ada di buku Al Haryono halaman 232. Oh iya benar, sama ternyata. Ya. Oke, iya. mungkin kita lihat ke nomor 7. Boleh. Oke, nomor 7 ya. Adalah faktor yang pertama dan bukti. Jadi berbukti ketika bukti pengendalian intern. Coba kita cari dulu jawaban di buku. Faktor yang mempengaruhi keandalan bukti. Coba ya kita cari di buku. Keandalan itu maksudnya ini nggak sih berkaitan dengan seberapa jauh bukti itu bisa dipercaya, guys? Iya benar, Nay. Seperti ketepatan dan kecukupannya. Berarti kayaknya yang keandalan bukti itu sama kayak reliabilitas bukti deh yang di halaman 224 buku kita. Ada 3 ya, 3 karakteristik. Iya, yang ada 3 itu.
Yang ada 3, yang pertama independensi pembuat bukti, efektivitas pengendalian internal, sama pengetahuan langsung auditor. Berarti jawabannya itu yang D ya? Tapi kecuali yang tipe bukti bukan sih guys? Iya nih Naila, yang tipe bukti nggak ada di sini. Kecualiannya ya. Karena kan yang kalau yang D ada kan efektivitas pengendalian internnya. Oke, berarti yang tipe bukti aja ya. Lanjut. Ya. Kalau dari pengertian inspeksinya sendiri sih sama sih nih, lebih ke pemeriksaan dan catatan dokumen internal maupun eksternal ya. Kalau menurut aku sih juga sama jawabannya, itu yang C. Kalau menurutku juga yang C sih, soalnya itu di buku halaman 229 itu inspeksi mencakup pemeriksaan juga atas catatan atau dokumen. Lanjut. Nomor 9 itu manakah di antara pernyataan berikut terkait dengan prosedur audit vouching yang benar? Ada pilihan A. Pemeriksaan terhadap bukti dokumenter yang mendukung pencatatan suatu transaksi. Yang B. Pemeriksaan terhadap bukti dokumenter untuk menentukan asli tidaknya dokumen tersebut. Yang C. Merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Dan yang D itu pemeriksaan bukti-bukti internal perusahaan seperti bukti kas keluar atau voucher. Coba ini saya cari dulu di buku. Oke, coba aku cari juga. Ya, ada di ya benar 240 yang tabel itu ada mencocokkan ke dokumen ya vouch. Itu untuk penggunaan dokumen untuk memeriksa kebenaran pencatatan transaksinya atau jumlah rupiahnya. Berarti kemungkinan jawabannya yang A ya, untuk mendukung pencatatan suatu transaksi. Iya, yang A.
lanjut. Nomor 10, di dalam mengumpulkan informasi untuk memahami pengendalian intern yang berlaku di dalam perusahaan kliennya, auditor terutama berkepentingan terhadap pengendalian intern yang tujuannya A. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, B. Efektivitas dan efisiensi operasi, C. Keandalan pelaporan keuangan, dan yang D itu pencegahan kolusi. Oh ya, tadi aku sempat nyari juga nih dan ternyata ketemu di buku Al Haryono halaman 356. Di situ kan ada 3 tujuan ya. Yang pertama itu keandalan pelaporan keuangan, kedua efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum. Nah, yang informasi memahami pengendalian intern itu yang lebih kepada tujuan dari keandalan pelaporan keuangan, yaitu tujuan pengendalian intern yang efektif atas pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan. Jadi kalian ada jawaban lain nggak? Kalau dari Nisa, udah. Karena kan tujuannya untuk laporan keuangan kan yang pengendalian intern. Iya, benar kok. Soalnya untuk memahami pengendalian internal yang berlaku. Saya lanjut ya. Nomor 11, berikut ini adalah keterbatasan yang melekat dalam setiap pengendalian intern, kecuali yang A. kesalahan dalam pertimbangan, yang B. kolusi, yang C. pengabaian oleh manajemen, yang D. Dewan Komisaris dan Komite Audit. Coba kita cari dulu jawabannya ya. Guys, tolong cek link yang di grup deh. Aku nemu itu dari internet. Jawabannya kecuali yang D, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Ya, ya, yang D nggak ada. Oke, lanjut. 12. Ya, halaman 374.
Kalau dari aku, kayaknya yang C juga deh, soalnya antara pembelian sama fungsi gudang itu kayak harus dipisahin gitu kan, tadi maksud Givi, biar nggak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau menurut aku C juga. Aku juga aja sih, karena udah ada di buku juga ya. Ada 74 sama opininya sama sih dengan aku, yaitu harus menyediakan pemisahan tugas biar nggak kecampur aja gitu. Iya, Kayaknya Nisa lagi gak bisa ya. Aku aja yang nomor 13. Nomor 3, manakah di bentar. antara Aku izin off cam ya. oh iya apa Iya, boleh nih, nggak apa-apa. dulu aja. Oke, aku lanjutin ya. Nomor 13 itu kan manakah di antara pernyataan berikut ini yang tidak benar? A. Kuesioner pengendalian intern baku kemungkinan menimbulkan kecenderungan bagi penanya untuk menyalin data jawaban yang pernah diperoleh dari audit tahun sebelumnya. B. Pernyataan dalam kuesioner pengendalian intern baku dirancang berlaku untuk semua jenis perusahaan. Yang C. Kuesioner pengendalian intern baku hanya merupakan cara untuk mengumpulkan data dianggap sebagai hasil akhir sehingga penanya seringkali tidak memahami kenyataan yang dibalik jawaban dia dan tidak yang tercantum di dalamnya. Yang D. Pertanyaan dalam kuesioner pengendalian intern berlaku dirancang untuk menguji efektivitas pengendalian intern yang berlaku. Mungkin jawabannya aku harus cek dulu ya. Mungkin dari Google juga boleh nih. Coba aku cari dulu, bentar. Oh ya, ini aku udah dapet linknya, aku kasih ke grup ya guys. Iya, Nah, ini kan ada dari 2 link gitu ya. Mungkin aku ringkas saja sih. Penguji pengendalian itu kan proses audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern ya. Nah, ada 3 cara tuh untuk auditor dalam mendokumentasikan hasil pemahaman tes pengendalian intern kliennya. Kuesioner pengendalian intern baku, uraian tertulis, dan bagian asistennya. Jadi, tidak hanya pertanyaan dalam kuesioner pengendalian intern baku saja dirancang dan menguji efektivitas pengendalian intern yang berlaku, tetapi terdapat 2 cara lain, yaitu uraian tertulis dan bagian alir sistem. Nah, poin A itu cukup benar sih. Poin B benar, kebaikan penggunaan kuesioner pengendalian intern baku adalah memberikan pedoman bagi auditor dalam mengajukan pertanyaan mengenai informasi struktur pengendalian intern yang berlaku dalam berbagai jenis perusahaan. Poin C itu juga benar ya. Jadi di sini yang aku anggap tidak benar itu adalah yang D. Pertanyaan dalam kuesioner pengendalian intern baku dirancang untuk menguji efektivitas pengendalian intern yang berlaku. Kalau dari kalian ada nggak opini lain? kalau dari aku juga setuju sama Ara sih, yang D. Pertanyaan dalam kuesioner pengendalian intern baku dirancang untuk menguji efektivitas pengendalian intern yang berlaku. Soalnya aku dari di sumber lain itu juga sama jawabannya, yang A, B saja. Iya, ya lanjut. Bisa coba ya. Nomor 14 itu ada soal manakah di antara tujuan berikut yang bukan merupakan tujuan auditor mengumpulkan informasi dan memahami pengendalian intern kliennya. Ada pilihannya A, menentukan audit apakah mungkin dilaksanakan,
Yang B. Menentukan kewajaran laporan keuangan klien. Yang C. Menentukan risiko deteksi. Yang D. Menentukan salah saji material yang potensial dapat terjadi. Sebentar, aku cari dulu. Ada nih dari link. Bisa share ke grup ya. Bisa diringkas itu jawabannya yang A. Karena penentuan audit apakah mungkin dilaksanakan ada pada tahapan pertama dalam audit, yaitu di dalam tahap penerimaan perikatan audit. Langkah awal dalam mengaudit suatu laporan keuangan adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien, untuk melanjutkan bahkan menghentikan perikatan audit dari klien yang berulang. Dalam perikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesional yang dimilikinya. Itu menurut Mulyadi. Kalau pendapat kalian gimana? Dari aku setuju juga sih sama Nisa, jawabannya yang A. Soalnya kan seperti yang udah tugas kemarin kita tuh, yang tahapan audit itu kan menentukan audit apakah mungkin dilaksanakan ada di tahap pertama, yang penerimaan perikatan audit. Nah, menurutku yang menentukan kewajaran laporan, menentukan risiko deteksi, sama salah saji material itu masih ada hubungannya sama pemahaman pengendalian internal klien. Ada lagi? Aku juga setuju sih nih yang nomor 14, yaitu ada menentukan audit apa yang mungkin dilaksanakan. Ya, berarti jawabannya yang A ya? Iya, yang A. Oke. Manakah di antara pernyataan tentang pengujian, pertanyaan tentang pengujian pengendalian bersamaan berikut yang benar? Yang A. Pengujian pengendalian bersamaan didesain untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern dan sekaligus untuk mendapatkan bukti tentang efektivitas pengendalian tersebut. Yang B. Pengujian pengendalian bersamaan adalah pengujian pengendalian yang dilaksanakan bersamaan dengan pengujian substantif. Yang C. Pengujian pengendalian bersamaan adalah pengujian pengendalian yang dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan interim. Yang D. Pengujian pengendalian bersamaan adalah pengujian yang dilaksanakan pada saat atau mendekati tanggal neraca. Coba kita cari dulu ya. Kalau dari link yang kamu kirim, berarti jawabannya yang A bukan sih? Pengujian pengendalian bersamaan didesain untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern dan sekaligus untuk mendapatkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern tersebut.
Iya, sama nih. Aku juga setuju yang A, itu pengujian pengadaan bersamaan dilaksanakan oleh auditor juga kan, untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern. Jadi jawabannya menurut aku yang A juga sih. Sama sih dari Nisa juga, karena kan pengujian pengendalian ini penyebabnya itu dilaksanakan oleh auditor pada tahap perencanaan auditnya kan. Ya, jadi yang Ya, yang A. Sejauh ini dari aku udah sih. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, aku akan tanya di grup aja kali ya. Ya, amin. 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 Terima kasih banyak. Oke, Ilmu. terima kasih semua.